Halo, selamat malam Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Februari 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita yang pertama. Distribusi logistik pemilu di Kecamatan terluar Maluku sempat terkendala medan ekstrem. Distribusi logistik pemilu 2024 ke 9 kecamatan terluar di Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku sempat mengalami sejumlah hambatan. Pasalnya pengantaran logistik pemilu 2024 itu harus melalui jalur laut saat cuaca ekstrem, ditambah dengan medan perjalanan darat yang belum memadai. Salah satu yang mengalami kapal kandas adalah saat pengawalan ke Kecamatan Aru Tengah Selatan. Pengawalan dilakukan oleh Pamatwil Aru Tengah Selatan, Ibda Rifai Al-Katiri, anggota Polres Kepulauan Aru. Rifai menceritakan, awalnya mereka mulai mendistribusikan logistik pemilu berupa 95 kotak suara dengan menumpangi KM Kasmia 01 dari Pelabuhan Yosudarso Dobo Sabtu 10 Februari 2024 pukul 9 pagi. Perjalanan pertama ditempuh dari Dobo kemudian tiba di Benjina, Kecamatan Aru Tengah, memakan waktu kurang lebih 2 jam. Setibanya di Benjina, mesin mengalami gangguan pada filter mesin yang harus diperbaiki. Saat itu lanjutnya cuaca semakin tak bersahabat. Akhirnya diputuskan untuk melewati sungai Barakai untuk terhindar gelombang tinggi. Namun diakuinya medan dalam sungai terlalu berisiko disebabkan pasang surut air dalam sungai tidak bisa diprediksi. Berbekal alat pengukur kedalaman laut, mereka bisa menghindari bagian yang rendah. Sayangnya, akibat jarak pandang yang terbatas karena semakin malam, kapal yang ditumpangi tersebut kandas. Kemudian kurang lebih 7 jam, kapal tak bisa bergerak. Selanjutnya perjalanan memakan kurang lebih 5 jam dari Muara Kobam menuju Kecamatan Aru Tengah Selatan. Namun kapal kembali kandas sekitar pukul 6.20 waktu Indonesia Timur, tepat di depan Desa Apara. Beruntungnya Tribuners lewat komunikasi dengan Kapolsek Aru Tengah Selatan dikirimkan bantuan yakni salah satu warga Desa Apara untuk menjadi pemandu jalan. Jalan tak memadai selain masalah jalur laut, medan yang ditempuh cukup rumit. Salah satunya akses jalan yang belum memadai. Hal ini dialami tim pengawalan distribusi logistik pemilu 2024 ke Kecamatan Aru Selatan. Mereka harus berulang kali mendorong mobil yang tertanam saat mengantar logistik ke Desa Ngaiguli, Desa Fatural, dan Desa Ngaibor. Perjalanan dimulai hari Minggu 11 Februari 2024 untuk ketiga desa tersebut. Mengendarai mobil L300 ternyata masih kurang memuluskan perjalanan mereka. Hal ini lantaran medan yang ditempuh cukup ekstrim. Ditambah dengan hujan selama 2 hari berturut-turut, membuat jalanan cukup licin. Terkadang mobil yang ditumpangi anggota polisi dan juga 2 anggota PPK ini tertanam di tanah. Berulang kali pula mereka harus turun dan mendorong mobil agar bisa kembali menempuh perjalanan. Kolaborasi bersama ini demi masyarakat di desa terluar juga bisa merasakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Total waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke terakhir, desa terakhir maksud kami, yakni hampir 5 jam, ke Desa Ngaiguli 1 jam perjalanan, dilanjutkan Desa Fatural selama 1 jam 20 menit, dan Desa Ngaibor kurang lebih 2,5 jam. Setibanya di desa tujuan, mereka tetap harus berjaga dan mengawal agar logistik pemilu tetap aman sampai saat hari pencoblosan tiba, yaitu 14 Februari 2024 besok.
Dihantam ombak dan mesin kapal mati, distribusi logistik pemilu ke Pulau Rampung di malam hari. Letak geografis selalu menjadi tantangan tersendiri bagi proses distribusi logistik pemilu 2024. Seperti yang terjadi saat distribusi logistik pemilu 2024 ke Pulau, Kecamatan Kecil Barat atau KKB Kepulauan Maluku Tenggara, Senin 12 Februari 2024. Kapal kayu Lor Labai yang ditumpangi rombongan logistik sempat mengalami mati mesin selama 10 menit di tengah lautan. Meski hanya 10 menit, namun saat itu gelombang tinggi berkisar 2 meter sementara terus menghantam dinding-dinding kapal. Alhasil penumpang pun panik. Namun ketegangan tersebut berhasil diatasi oleh Yanto, jurumudi kapal yang dengan sigap memperbaiki kerusakan. Imbas mesin kapal mati, proses pengangkutan logistik pemilu 2024 juga sempat molor dari jadwal sebelumnya. Proses distribusi baru rampung pada pukul 11 malam. Logistik pemilu berupa kotak suara dan bilik suara kemudian langsung dibawa ke kediaman Kepala Ohoi yang diterima langsung Ketua PPS setempat. Oleh sebab itu, lanjutnya ia berharap juga semoga stabilitas jaringan internet tidak terganggu saat hari pencoblosan di tanggal 14 Februari besok. Ia memaparkan kebanyakan permasalahan yang terjadi beberapa Ohoi atau desa, yakni tidak ada nama pemilih yang tercantum akibat human error. Untuk diketahui merujuk pada PKPU nomor 7 tahun 2022, DPK atau daftar pemilih khusus adalah pemilih yang memiliki identitas kependudukan, tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT atau DPTB. Meski demikian, DPK memenuhi syarat sebagai pemilih sehingga berhak untuk mengikuti pencoblosan pada pemilu 2024. Tribuners, ini cerita polisi di Aru antar logistik pemilu ke desa terluar Maluku, dorong mobil berulang kali. Distribusi logistik pemilu 2024 di sejumlah desa terluar di Provinsi Maluku bukan hal mudah. Medan yang ditempuh cukup rumit, salah satunya akses jalan yang belum memadai. Anggota Polres Kepulauan Aru Bribka Asbudi Jaya menceritakan perjalanan mereka mendistribusikan logistik pemilu 2024 di desa terluar di Maluku, salah satunya di Kecamatan Aru Selatan. Setelah menempuh perjalanan laut saat cuaca tak bersahabat, Asbudi Jaya selaku anggota PAM TPS harus mengantar logistik ke desa Ngaiguli, desa Patural, dan desa Ngaibor. Ia ditugaskan bersama dua rekan lainnya yaitu Aibda Melki Tabaleku dan Bribka Davis Ije Solsolai. Ke desa-desa terluar tersebut, perjalanan dimulai hari Minggu 11 Februari 2024 untuk ketiga desa tersebut. Mengendarai mobil L300 ternyata masih kurang memuluskan perjalanan mereka. Hal ini lantaran medan yang ditempuh cukup ekstrim. Diperparah guyuran hujan tanpa jeda selama 2 hari, menjadikan badan jalan licin berlumpur. Terkadang mobil yang ditumpangi anggota polisi dan juga 2 anggota PPK ini tertanam di tanah becek. Berulang kali pula mereka harus turun dan mendorong mobil agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Kolaborasi bersama ini demi masyarakat di desa terluar juga bisa merasakan pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Total waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke desa terakhir yakni hampir 5 jam, ke desa Ngaiguli 1 jam perjalanan, dilanjutkan desa Fatural selama 1 jam 20 menit, dan desa Ngaibor kurang lebih 2,5 jam. Setibanya di desa tujuan, mereka tetap harus berjaga dan mengawal agar logistik pemilu tetap aman sampai saat hari pencoblosan tiba, yaitu 14 Februari 2024. Hal ini sebagai PAM TPS Desa Ngaiguli yang telah membantu kami mendistribusikan logistik
dari kabupaten ke kecamatan, dan kecamatan ke desa kami Maiguli. Walaupun Tribuners, 7 tahun tak diperbaiki, kondisi jalan di Depok 1 Desa Poka makin memprihatinkan. Infrastruktur jalan di Desa Poka, tepatnya kawasan Depok 1 Jalan Marta Alphonse, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, kini semakin memprihatinkan. Tak hanya menjadi akses bagi warga setempat, jalan tersebut merupakan salah satu akses menuju kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan atau BP3, Jemaat GSJA Agape Poka, dan para pengunjung yang ingin menikmati wisata kuliner. Pantauan tribunambon.com, sekitar pukul setengah 11 siang, kurang lebih 370 meter dari jalan masuk kawasan Depok 1 mengalami kerusakan. Terdapat sekitar 24 lubang besar dan kecil di jalan dan adanya perubahan bentuk pada perkerasan aspal serta pengelupasan lapisan permukaan pada jalan. Ukuran kedalaman lubang diperkirakan berkisar mulai dari 2 cm sampai 20 cm. Kondisi jalan yang begitu rusak tentunya sangat tidak nyaman bagi pengendara sepeda motor dan mobil yang melintas di jalan tersebut. Salah seorang warga Jem yang sudah tinggal lama di kawasan Depok 1 merasa khawatir dengan kondisi jalan tersebut. Diperkirakan sudah 7 tahun lamanya belum ada perbaikan. Kata Jem, jalan tersebut pernah diperbaiki oleh mantan kepala desa Poka saat masih menjabat tetapi kembali rusak. Dia dan warga lainnya berharap agar pemerintah bisa segera memperbaiki infrastruktur jalan tersebut. Tribuners, bertahun-tahun jembatan Wailea Lehitu rusak, warga sebut akses penting butuh perhatian pemerintah. Jembatan Wailea Negeri Mamala, Kecamatan Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah bertahun-tahun alami kerusakan. Diketahui jembatan Wailea merupakan akses infrastruktur jalan menuju sejumlah destinasi wisata Maluku di Kecamatan Lehitu itu. Hal ini disayangkan warga setempat karena bertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Selain itu, jembatan Wailea juga merupakan salah satunya akses yang dilalui masyarakat negeri Mamala dan Morela. Dari hasil penelusuran tribunambon.com, konstruksi lantai jembatan yang terbuat dari kayu mulai lapuk dimakan usia. Pengendara harus ekstra berhati-hati ketika melintas, bahkan tak jarang ada yang terjatuh. Sopir angkot Raji mengatakan setiap kali ada perbaikan lantai jembatan, material kayu yang digunakan tidak pernah bertahan lama. Jembatan dengan panjang yang diperkirakan mencapai 70 meter itu juga hanya bisa dilalui 1 unit kendaraan roda 4. Menurutnya, jika jembatan Wailea saat ini terus dibiarkan, dirinya khawatir akan menimbulkan korban lagi. Ia melanjutkan hal ini karena beberapa papan jembatan sudah mulai hancur. Raji sangat mengharapkan adanya perhatian baik dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Harga kebutuhan dapur di Kota Ambon mengalami penurunan. Mari kita cek komoditi apa saja. Harga kebutuhan dapur di pasar mulai menunjukkan tren penurunan. Hasil pantauan tribunambon.com Selasa 13 Februari 2024. Di Pasar Mardika, Kota Ambon, harga cabai rawit, cabai keriting, tomat, dan lemon Cina berangsur menurun. Hal ini memberikan keringanan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut penjual di Pasar Mardika, Rena Malawat, mengatakan bahwa harga cabai keriting yang sebelumnya mencapai Rp80.000 per kilogram,
pada November kini turun secara perlahan di kisaran Rp40.000 per kilogram sejak Januari. Rena juga menjelaskan bahwa harga cabai tergantung pada kualitasnya. Selain cabai keriting, harga cabai rawit juga mengalami penurunan. Setelah sempat melonjak harga Rp40.000 per kilogram pada Januari, kini harga cabai rawit berkisar antara Rp15.000 dan Rp20.000. Tak hanya cabai, harga tomat dan lemon Cina juga turun. Lemon Cina yang sebelumnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram pada Januari, kini dapat dibeli dengan harga Rp8.000 per kilogram. Untuk harga bawang merah dan bawang putih masih stabil meskipun penurunan harga memberikan kegembiraan bagi pembeli. Penjual seperti Rena mengaku rugi karena penurunan harga. Masih orang tuh banyak sama semua. Atau saya coba baju apa? Oh, sepiring patok 5.000 kan? Apa nih? Kamu ya coblos di mana? Kamu begitu? Kalau begitu kamu sama saja. Tapi itu aku Kita ke berita selanjutnya, Tribuners. Begini meriahnya perayaan Tahun Baru Imlek di Sekolah Citra Kasih Citraland Ambon. Siswa-siswi di Sekolah Citra Kasih Citraland Kota Ambon merayakan Tahun Baru Imlek Selasa 13 Februari 2024. Perayaan Tahun Baru Imlek ini digelar dengan sejumlah rangkaian acara menarik yang kental dengan nuansa tradisi Cina. Di antaranya Chinese New Year atau CNY Leather, CNY Barongsai with Kindi atau atraksi barongsai, kemudian Hangbao Tradition and Porlak Preparation atau tradisi untuk memberi angpau berupa amplop merah, dan diakhiri dengan potluck party atau makan bersama. Head of School Sekolah Citra Kasih Ambon, Francisca Rini Utami menjelaskan, ini menjadi sebuah perayaan yang meriah ala Sekolah Citra Kasih Ambon. Sehingga dari perayaan ini, siswa-siswi diajarkan saling berbagi kasih dan menunjukkan perhatian kepada satu sama lain di tengah keberagaman. Sementara itu, PIC CNY Unit SD Citra Kasih Ambon, Edet Grace De Kok, berharap semua siswa yang merayakan CNY ini bisa turut merasakan kebahagiaan. Kemudian semua cita-cita dari seluruh siswa bisa tercapai di Chinese New Year ini. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para orang tua siswa juga turut antusias berkontribusi untuk merayakan Chinese New Year ini. Halo sudah. Selamat pagi. Saya Francisca Rini Utami, Head of School Sekolah Citra Kasih Ambon. Hari ini kami semua, mulai dari siswa playgroup sampai ke siswa SMP Sekolah Citra Kasih, merayakan dan memeriahkan Tahun Baru Cina, sekaligus juga besok itu Valentine's Day. Jadi kami gabungkan kedua perayaan tersebut menjadi sebuah perayaan yang ya ala kami begitu ya, meriah ala Sekolah Citra Kasih. Kami ingin berbagi kasih, kami ingin saling menunjukkan perhatian kami satu sama lain, saling menghargai satu sama lain di tengah keberagaman yang ada di Sekolah Citra Kasih. Ini kami dari SCK Ambon untuk Chinese New Year tahun ini adalah kami harapkan semua siswa yang juga turut merayakan Chinese New Year dapat merasakan kebahagiaan, kemudian semua cita-cita yang diharapkan oleh setiap siswa kami juga, dan untuk semua yang merayakan Chinese New Year tercapai dalam tahun ini. Itu saja, terima kasih. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Kenakan Chongsam, siswa-siswi Sekolah Citra Kasih Ambon saksikan atraksi barongsai.
Siswa-siswi Sekolah Citra Kasih Citraland Kota Ambon merayakan Tahun Baru Imlek Selasa 13 Februari 2024. Dalam perayaan ada pertunjukan atraksi dari barongsai with Kindi. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para siswa-siswi tampak senang melihat atraksi yang merupakan tarian tradisional Cina menggunakan sarung menyerupai singa ini. Mereka sangat antusias memberikan angpau ke dalam mulut barongsai meski beberapa di antaranya ada yang ketakutan. Menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, memberikan angpau ke dalam mulut barongsai bertujuan untuk membuang semua kesialan dan mendatangkan rezeki bagi si pemberi angpau. Ketika seseorang memberikan angpau, keburukannya akan dimakan lalu dicuci bersih oleh barongsai. Para orang tua siswa juga tak mau kalah turut berantusias dalam pertunjukan barongsai ini. Terlihat dari cara mereka mengajak anaknya untuk bersuah foto bersama barongsai. Para siswa-siswi ini mengenakan baju berwarna merah maupun cheongsam atau gaya berpakaian yang biasanya dikenakan oleh wanita Cina untuk menyaksikan pertunjukan barongsai dan mengikuti sejumlah rangkaian acara lainnya. Head of School Sekolah Citra Kasih Ambon, Francisca Rini Utami menjelaskan, selain atraksi barongsai, Sekolah Citra Kasih juga mengadakan rangkaian acara lainnya seperti Chinese New Year atau CNY Letter, kemudian Hangbao Tradition and Potluck Preparation atau tradisi untuk memberi angpau berupa amplop merah dan diakhiri dengan potluck party atau makan bersama. Sejak tahun ajaran ini kami punya acara Costume Day yang digagas oleh siswa OSIS, para pengurus OSIS SMP, sehingga program mereka dilaksanakan oleh siswa mulai playgroup sampai dengan siswa SMP. Nah, hari ini juga bersamaan dengan itu kami rayakan Chinese New Year dan Valentine's Day dengan kostum hari ini itu cheongsam, memakai cheongsam atau baju berwarna merah. Baik, terima kasih. Namanya siapa? Wow. Baik Tribuners, pada tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Februari 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal